What's up the Charles? Merry Christmas Eve buat teman-teman yang merayakan. Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well, very well today. Ya, jumpa lagi di episode ke-141. Kemarin kita sudah membahas review match Premier League antara Everton versus Chelsea. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, dalam video kali ini tentu kita akan membahas update news seputar Chelsea Football Club. Dan seperti biasa, sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan juga buat yang pertama kali menonton dari channel CBC ini, dapat juga klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan update informasi seputar Chelsea. Oke, without further ado, let's get started. Yang pertama datang dari pemain yang CBC sudah bahas berkali-kali, dikutip dari Sky Sport. Bayer Leverkusen telah terhubung dengan perwakilan Axel Disasi untuk menjelajahi kemungkinan menandatangani dia. Next, Axel Disasi sedang mempertimbangkan kepindahannya pada awal Januari untuk mendapatkan penampilan form yang terbaik darinya. Di antara klub-klub yang tertarik adalah Bayern Leverkusen yang mungkin kehilangan Jonathan Tah di musim dingin ini. Dan saat ini secara konsisten sedang mencari pemain pengganti yang berpotensial. Next dari MCM.com, berita lain datang dari Italia. Juventus dilaporkan telah bertanya kepada Chelsea untuk ketersediaan Axel Disasi di Januari, sebagaimana mereka telah mengkonfirmasi paling tidak satu pemain bertahan akan tiba. Ya, kita bisa ketahui bersama dan sudah CBC jelaskan ya. Kualitas Disasi mungkin di Premier League itu belum setara atau cocok di klub besar semacam Chelsea. Mungkin di klub mediocre atau klub yang fighting for relegation itu mungkin masih bisa ya. Dan tentu saja kalau dia bermain di Liga Italia ataupun di Jerman, ya di Liga Jerman Bundesliga, ya bukan bermaksud CBC untuk merendahkan Liga Jerman maupun Italia ya, tapi mereka itu kan lebih slow ya dibandingkan dengan Premier League yang bermain fisik dan juga kecepatan yang tinggi. Jadi CBC rasa Disasi akan lebih bagus dan lebih berkembang untuk menjadi starter di Juventus ataupun di Bayern Leverkusen ya. Karena kita juga sudah bahas di posisi dia itu right center back banyak sekali mengantri posisinya. Baik mulai dari Tosin yang bisa bermain di right center back ya kan. Terus kemudian Malo Gusto, Reece James, dan yang lagi on loan itu Trevor Chalobah, kemudian Alfie Gilchrist yang pemain akan baru datang nanti itu Asel Minyo, ya sudah ada 6 guys. Jadi ya forget it untuk posisi right center back untuk Disasi di musim depan ataupun mungkin di Januari nanti ya teman-teman. Karena persaingan di tim Chelsea untuk posisi ini right center back, right back itu sangat-sangat full. Jadi tidak cukup mudah. Belum lagi Achempong ya academy player. Ada 7 sampai 8 pemain yang per posisi dapat menggantikan Axel Disasi di eh, posisi right center back ataupun right back. Jadi nggak heran ya posisi Disasi saat ini di Januari ini akan pergi ya, dan kita sudah tahu Achempong sudah menandatangani renewal kontrak, jadi besar kemungkinan Axel Disasi ini akan pergi dan Achempong itu akan stepping up ya sambil menunggu Reece James itu kembali pulih. Dan sementara waktu Malo Gusto ataupun Tosin, jika posisi di right back mungkin Malo Gusto yang mengisi, kalau posisi di right center back Tosin yang mengisi ya, kita akan lihat teman-teman. Oke, next kita dapat kabar dari pemain bertahan lainnya ya, dikutip dari The Sun Football.
Breaking, laporan mengenai pemain bertahan Chelsea Ben Chilwell yang tidak memiliki pelamar dari klub manapun sehingga Ben di dalam waktu 6 bulan ke depan hanya menghadapi tugas sampingan selama 6 bulan. Saya akan mengusulkan solusi menarik bergabung dengan Strasbourg. Chilwell di sana tidak hanya akan mendapat waktu bermain yang cukup, tetapi juga akan menjadi win-win solution buat dirinya dan juga Chelsea. Ini menarik teman-teman, karena pemain muda yang baru dibeli oleh Chelsea itu eh di musim panas kemarin kan kita langsung pinjamkan ke Starbucks ya, yang posisinya itu sama dengan Chilwell yaitu di posisi di left back. Saat ini kondisinya itu sedang berada di Stamford Bridge ya, dikutip dari Sun Football. Caleb Winley saat ini berada di Stamford Bridge di mana dia sedang menerima treatment injury bahu ya atau shoulder dan mungkin akan memakan beberapa bulan waktu untuknya. Hal ini seharusnya menjadi benefit bagi Ben Chilwell hingga akhir musim nanti, di mana Liam Rosenyor saat ini, ya itu eh, pelatih dari Strasbourg saat ini putus asa untuk mendapatkan pemain bagus dan berpengalaman di left back dalam skuadnya. Ya, teman-teman bisa lihat polanya nggak ya? Caleb itu cedera, sedangkan Chilwell ini butuh menit bermain. Ya, mungkin ini destiny buat Ben Chilwell untuk dia dapat bermain secara reguler di Strasbourg ya, teman-teman. Dan tentu saja belajar dari kasus Romelu Lukaku di musim lalu ya, kita pernah menghadapi kasus guys yang lebih kompleks lagi kan dari kasusnya Ben Chilwell ini sebenarnya ya, di mana kita ini sudah berhasil melewatinya. Jadi CBC yakin Ben Chilwell ini kalaupun ya saja dia itu mau ya membuka hatinya untuk bermain oke sebaiknya di Salzburg ya untuk sementara waktu untuk meningkatkan value-nya dia, standarnya dia, ataupun dia dapat menurunkan gajinya di musim panas nanti. Karena saat dia bermain reguler di Salzburg atau di suatu tim itu akan menambahkan value-nya buat dia untuk dapat dia pergi di musim panas nanti. Ya. Karena kita ingat eh, Lukaku ya yang punya masalah dengan Chelsea, terus kemudian punya masalah dengan Juventus ya. Jadi dengan dia bermain secara reguler ya, di Inter Milan itu akan meningkatkan value-nya dia untuk bermain dan juga beradaptasi sehingga dia akhirnya dapat pindah ke Napoli. That's why Ben Chilwell ini kasusnya akan sama. Jika dia itu bermain secara reguler, tidak menutup kemungkinan itu para pemain atau para klub itu akan tertarik melihat penampilan dari Ben Chilwell. Karena Ben Chilwell itu bukan pemain yang bapuk ya. Itu adalah pemain yang bagus dan dia salah satu pemain yang mengantarkan Chelsea untuk menjuarai Liga Champions. Dan CBC yakin dengan posisi dan kemampuannya dia mengisi wingback ataupun eh, left back, dia ini sangat berpotensi sekali dapat kembali mengisi posisi dari skuad timnas Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ya, jangan lupa kita di timnas Inggris sudah mempunyai pelatih yang Chelsea banget, di mana dulu itu kita tahu wingback digunakan oleh Tuchel itu di right wingback ada Reece James, di left wingback itu ada Ben Chilwell. Jadi itu sangat suitable untuk dia dapat bermain. Dan dia untuk mendapatkan tempat di timnas tentu dia harus bermain reguler. Ya, that's why CBC berharap Ben Chilwell ini dapat dia ya tidak terlalu strict kepada apa yang dia inginkan gajinya ya segitu karena cukup besar sekitar 200.000 pound sterling per minggunya. That's why ya paling nggak memotong gaji dia yang penting bermain reguler teman-teman. Itu aja ya sehingga kita berharap Ben Chilwell ini dapat menemukan jalannya untuk menuju ke sana karena kita tahu di Chelsea sendiri dengan posisi left back ataupun wing back yang konvensional di zaman sekarang football itu
jarang sekali terpakai karena kita sendiri tahu posisi wingback ataupun fullback itu di tim-tim besar itu sangat sangat jarang digunakan. Oke, next CBC membawa update news seputar sponsorship ya, di mana front shirt kemarin sponsorship front shirt itu kan dari Ben Jacobs terkait dari Mercedes-Benz ya. Nah, kali ini ada bantahan dari Luke Class. Saya belum pernah mendengar apapun tentang Mercedes-Benz, namun laporan keuangan perusahaan Jerman tersebut menunjukkan bahwa mereka mempunyai masalah dalam hal penurunan penjualan, laba, dan juga margin. Jika kebijakan pembatasan EU terhadap China itu berubah, maka indikator ekonomi yang lebih baik secara otomatis akan muncul dan peluang perjanjian sponsorship yang besar akan meningkat. Ya, nampaknya sejauh ini ada kontradiksi antara kedua sumber, baik ya sumber terpercaya dari salah satu reporter yaitu Ben Jacobs, dan satu lagi nih Luke Lass ya, yaitu head marketing dari Ailey Sport Business. Ya, di samping itu, Luke Lass sendiri ini membawa kabar ya. Check this out. Red Airlines juga mempertimbangkan proposal bersama untuk mensponsori klub tersebut dengan entitas Saudi lainnya yang terkait dengan PIF, yaitu Government Arab Saudi. Beberapa bulan lalu Inter Milan menandatangani perjanjian serupa dengan Qatar Airways sebagai sponsor training kit. Ya, kemitraan yang diperluas tersebut mencakup merek-merek lain yang sehubungan dengan Qatar seperti Visit Qatar dan Hamad International Airport. Next, Chelsea sedang dalam pembicaraan dengan beberapa perusahaan potensial yang dapat bergabung dalam klub. Dalam beberapa minggu ke depan, klub juga mengharapkan biaya sebesar 20 sampai 25 juta pound sterling untuk sisa musim ini. Maskapai penerbangan terkenal lainnya yang disebutkan sebelumnya yaitu Qatar Airways, Riyadh Air, dan Turkish Airlines berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut. Sisanya perusahaan yang berminat berasal dari Amerika Serikat. Riyadh Air juga mempertimbangkan proposal bersama untuk mensponsori klub tersebut dengan orang dari Saudi yang lainnya dengan entitas yang ditautkan dengan PIF. Chelsea akan mendatangani paket senilai hingga 60 juta pound sterling per tahun dalam kesepakatan sponsorship bagian depan kaos tim putra maupun tim putri di musim depan jika mereka lolos ke UCL. Penampilan bagus di lapangan menempatkan klub pada posisi negosiasi yang jauh lebih baik dibandingkan awal musim saat ini. Wow, ya kita tahu awal musim ini kita berat-berat ya lawannya, ada MN City ya. Itu cukup berat. Tapi sekarang sudah mulai sedikit lancar ya, sehingga saat ini kita berada di posisi kedua. Wow. Jadi lebih menarik sekali guys bila seperti ini ya. Jadi kita penasaran eh, kira-kira pasarannya itu berapa dari sponsor front shirt ini di klub-klub lain. Oke, kita akan lihat potensi pengumuman sponsor kaos depan untuk Chelsea akan membuat mereka naik ke posisi ketiga untuk kesepakatan paling tertinggi di Premier League, di mana tidak termasuk produsen kit. Kesepakatan sponsor baru Manchester City senilai lebih dari 100 juta pound sterling plus per tahun telah ditunda oleh Premier League dan telah berakhir di pengadilan. Kontrak saat ini diperkirakan akan selesai bernilai sekitar 90 juta pound sterling per tahun. Manchester City x Etihad Airways 100 juta pound sterling plus PA, yaitu sponsor front of shirt plus penamaan stadion dan kampus. Arsenal X Emirates 66,5 juta pound sterling sponsor front of shirt termasuk peralatan latihan dan juga hak penamaan stadion ya, kita tahu ya Emirates itu. Manchester United X Snapdragon 60 juta pound sterling front of shirt only. Chelsea X Riyadh Air or Qatar Airways 60 juta pounds sterling ya, sponsor FOS only. Liverpool X Stanchart 50 juta pounds FOS. Spurs X AIA
40 juta pound sterling FOS. Newcastle X Sela 25 juta pound sterling FOS only. Aston Villa X Betano 20 juta pound sterling FOS, front of shirt only. Oke, luar biasa sekali. Kalau benar-benar kejadian, kita ini bisa langsung merangsek ke posisi 3 guys ya di Premier League. Tapi kalau hanya based on front of shirt only, kita tuh di urutan pertama 60 juta pound sterling, sama halnya dengan Manchester United dengan Snapdragon-nya ya. We will see guys, and keep stay tune di konten CBC ini untuk mendapatkan update berita kelanjutannya. Oke, I think that's all di episode ke-141 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And once again, Merry Christmas Eve and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.